warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke ya, di pertemuan hari ini ya kita belajar kimia ya. Materi kita itu yang adalah senyawa karbon bagian yang pertama. Nah, apa aja sih outline pembelajarannya ya? Nah, ada namanya senyawa akana dan turunannya ya. Nah, turunannya seperti apa? Nah, kemudian yang kedua isomer, kita ngebahas ini isomer. Yang ketiga, kita akan ngebahas juga tentang reaksi senyawa karbon dan kegunaannya. Ya. Dan yang D ini, kita akan belajar benzena dan turunannya, serta polimer dan makromolekulnya. Oke, berarti kita sekarang akan mempelajari tentang senyawa akana dan turunannya. Oke, senyawa akana dan turunannya. Nah, akana itu merupakan senyawa karbon tak jenuh ya. Tak jenuh artinya ikatan kovalennya tunggal dengan rumus CN H2N plus 2. Dan ini rumus umum dari senyawa alkana. Nah, adapun deret homolognya ya. Nah, mungkin bisa di sini aja. Misalkan kalau C-nya 1 ya, kalau C-nya 1 berarti H-nya berapa nih? Kan N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1 artinya 2 kali 1 tambah 2 berarti CH 4 gitu ya. Kalau misalkan C-nya 2 gitu ya, berarti H-nya 6. Nah, itu yang disebut deret homolog alkana ya. Misalkan C1 H4, C2 H6, C3 H8 gitu ya. Dan ini adalah ada nama yupak dan nama trivial. Nah, nama trivial itu nama lainnya ya. Adapun nama yupaknya ya, misalkan ada etana, metana, propana, butana, ya, pentana, heksana gitu ya. Kalau dia alkil berarti metil, etil, propil gitu ya. Nah, terus dan di sini ada nama trivial. Nah, nama trivial itu ada namanya formaldehida berarti C-nya 1. Nah, misalkan asam asetat gitu. Berarti asam asetat itu berarti C-nya 2 gitu ya. Propionoat atau butirat gitu ya. Nah, ini nama trivialnya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Tentang homolog alkana. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut di sini. Adapun alkil atau cabang, nah berarti akhirannya il nih di sini. Nah, contohnya tadi metil, etil, propil, butil, dan di sini ada yang namanya amil ya. Nah, misalkan kita lihat contoh ini adalah cabang ya. Nah, kalau ini dia cabang istimewa ya. Ini kan C-nya 3, propil. Karena dia posisinya seperti ini, dia disebut juga isopropil. Nah, ini misalkan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. 4 itu kan butil. Nah, karena ini C-nya seperti ini, namanya isobutil. Nah, terus apa lagi di sini? Nah, ini C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tapi adanya di C2. Sedangkan C yang di sini ya, ini kan tersier. 2 itu sekunder ya. Primer, sekunder. Oh ya, sekunder bawah sama sama kanan ya, di bawah C-nya di bawah sama di kanan. Dan ini yang disebut C sekunder. Jadi namanya sekunder butil. Ya, atau sek butil atau sekunder butil. Nah, kalau yang ini ada berapa nih C-nya nih? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti masih butil ya. Nah, karena C di sini ya yang mengikat rantai induk itu adalah tersier, maka tersier butil atau ters butil, tersier butil. Nah, kalau misalkan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu berarti ya amil ya, berarti namanya isoamil gitu ya. Nah, ini cabang-cabang istimewa ya. Nah, ini kan cabang-cabang lurus. Kalau ini cabang istimewa. Nah, ini apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Nah, ini namanya neoamil. Oke, mungkin seperti ini aja ya cabang istimewanya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Kalau nggak ada, kita lanjut.
Kakak, Yap, apa? kalau yang 5 kenapa ambil, Kak? Soalnya setahuku itu pentana nggak sih, Kak? Iya, bisa bisa cuman namanya juga nggak enak ya, jadinya butil, pentil gitu ya. Ya mungkin bahasa istimewanya amil aja gitu ya. Oh ya, oke. Nama 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 lainnya juga bisa biar lebih, ya dia termasuk nama yupak juga sih sebenarnya. Atau misalkan kalau ada 6 itu kan heksana, baru heksil gitu. Ya, Oke, makasih, Kak. oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tata nama senyawa alkana. Nah, untuk tata nama senyawa alkana, masih ingat ya di kelas sebelumnya, kelas 11 ya, kalau kelas 13. Nah, yang pertama tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Nah, kemudian jika rantai terpanjang lebih dari satu pilihan, maka rantai yang memiliki cabang terbanyak. Nah, kalau misalkan rantainya itu lebih dari satu pilihan. Nah, terus kemudian berikan nomor ya dari karbon yang terdekat dengan cabang, gitu ya. Nah, kemudian tentukan nama dan jumlah cabang serta dengan nomornya ya. Nah, baru dia penamaan. Ya, penamaan nama cabang sesuai alfabet. Kayak misalkan etil, metil. Berarti etil dulu baru metil. Oke, jadi ini tata nama senyawa alkana. Oke, sekarang kita lihat, kita ambil contoh ya, misalkan seperti ini. Wah, panjang benar ya. Oke, langkah yang pertama itu adalah cari rantai terpanjang, gitu ya. Nah, tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Mana yang panjang? Oke, dari atas ke bawah. Ini adalah rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang lebih panjang dari 8? Nggak ada. Oke, berarti ini rantai utama. Nah, berarti rantai utamanya oktana, karena 8. Nah, terus jika rantai terpanjangnya lebih dari satu pilihan, nah tentukan rantai yang terpanjang. Oke, ini rantainya cuma satu pilihan doang ya. Kalau ini kan lebih dari satu pilihan. Oke, berikan nomor dari karbon yang terdekat dengan cabang. Oke, 1, 2 cabang nih ya, 1, 2 cabang. Sedangkan kalau dari bawah ya 1, 2, 3, 4 baru cabang. Jadi nomor satunya yang dari kiri gitu ya. Nah, seperti ini ya, karena 1, 2 cabang. Nah, tentukan nama dan jumlah cabang serta dengan nomornya. Oke, ini cabangnya di C berapa nih? Di C2 ya, di C2. Berarti 2,2 dimetil gitu ya, karena kan satu itu metil. Ini apa nih? Ini namanya isopropil. Jadi untuk nama cabangnya 2,2 dimetil ya, pakai di sini karena metilnya ada 2. Di sini 5 isopropil, karena isopropilnya ada di C5. Langsung aja penamaannya 2,2 dimetil 5 isopropil oktana. Oh iya, sorry ya, lebih dulu I ya ternyata ya. Coba sih, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh iya, I dulu ya. I berarti isopropil. J, K, L, M. Oh, baru M. Kenapa nggak yang D? Karena cabangnya itu adalah cabang metil. Sedangkan D itu untuk penamaan bahwa cabangnya itu ada 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Oke, gimana? Ada yang mau ditanya? Aman, Kak, insyaallah. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ambil contoh yang kedua. Nah, seperti ini ya. Untuk aturan ini masih sama ya. Tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Oke, berarti rantai utamanya ada 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada 2 pilihan gitu ya. Nah, ini pilihan yang pertama yang biru, pilihan yang kedua yang orange ya. Nah, berarti kalau biru ini lurus, sedangkan orange itu ke bawah. Nah, berarti ada 2 pilihan nih. Nah, jika rantai terpanjangnya lebih dari satu pilihan, tentukan rantai yang memiliki cabang terbanyak. Oke, coba kalau misalkan kita pakai yang kuning ya.
Kalau pakai yang kuning berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti ke bawah. Berarti ada 2 di sini ya kalau kuning ya ada 2 yang CH2, CH3. Sedangkan yang ini CH3. Oke, kalau pakai yang biru kalau pakai yang biru berarti cabangnya cuma 1. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang biru cabangnya cuma 1. Kalau kita pakai yang kuning itu cabangnya 2. Nah, jika rantai terpanjang lebih dari 1 pilihan, tentukan rantai yang memiliki cabang terbanyak. Berarti kita pakai yang kuning. Nah, karena dia memakai yang kuning, jadi untuk selanjutnya ya dia ada 2 cabang. Nah, kita langsung ke penomoran ya. Beri nomor dari karbon yang terdekat dengan cabang. Oke, ini sekarang gini. Di sini 1, 2, 3 cabang ya, 1, 2, 3 cabang. Kalau dari bawah 1, 2 cabang. Oke, berarti yang lebih dekat dengan cabang yaitu dari bawah gitu ya, 1, 2 cabang. Nah, jadi langsung aja kalau ini kan nama cabangnya metil ya. Kalau C-nya 1 metil. Kalau cabangnya berapa nih? Cabangnya panjang sebanyak 2 C-nya itu kan etil ya. Nah, etilnya itu di C3 nih. Sedangkan metilnya di C2. Jadi 2 metil, 3 etil gitu. Kak, tadi kan pakai di, Kak. Kok ini nggak pakai di? Ya, kalau 1 itu nggak perlu. Kalau 2 pakai di. Kalau 3 pakai yang namanya tri ya. Kalau 4 tetra. Jadi gitu ya. Oke, langsung aja penamaannya. Urutkan nama cabang sesuai alfabet. Langsung aja. E sama M duluan mana? Ada yang tahu nggak? Duluan E ya? Ya, jadi namanya 3 etil, 2 metil pentana. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanya? Aman ya? Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Nggak apa-apa. Insya Allah bisa dijawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, kita lanjut nih di sini. Senyawa turunan alkana. Nah, apa sih istilah turunan alkana? Nah, jadi alkana yang mendapatkan gugus fungsi itu dia disebut juga turunan. Oke. Alkana yang ada gugus fungsinya itu dia disebut juga turunan. Oke, gugus fungsinya ada apa aja sih di sini? Nah, gugus fungsi itu ada 6 ya. Ada alkohol, ada ether gitu ya, ada aldehid ya, ada keton, asam karboksilat, ada ester. Nah, ini rumus umumnya seperti ini ya. Alkohol sama ether itu sama rumus umumnya. CN H2N plus 2O. Artinya, alkohol dan ether itu bisa yang namanya isomer fungsional. Artinya, dengan rumus kimia yang sama, dia bisa 2 kemungkinan. Bisa alkohol, bisa ether. Nah, untuk nama yupak, ya, nama yupak, ini di sini ada alkanol untuk alkohol, sedangkan untuk ethernya itu adalah alkoksi alkana. Nah, kenapa ada alkoksinya, kenapa ada alkananya, nanti kita akan bahas di sini. Nah, kemudian untuk nama trivial, ada istilah alkil alkohol. Nah, untuk ether, nama trivialnya yaitu alkil ether. Nah, ntar alkil ini kita bahas juga. Oke, untuk aldehid, gugus fungsinya seperti ini. C ada rangkap 2-nya terhadap O, di sini ada H. Atau bisa disingkat juga CHO. Ya. Nah, rumus kimianya itu sama dengan kayak keton. Ya. Nah, di mana nama yupak dari aldehid itu alkanal. Ya. Pasti akhirannya al, gitu ya. Nah, adapun nama trivialnya titik-titik aldehid. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang nama trivial. Nah, untuk keton ya, di sini ya sama ya, cuman kalau untuk keton C-nya tidak mengikat H gitu ya. Kalau aldehid dia mengikat H. Dan rumusnya bisa digambarkan dengan ini. Nama yupaknya alkanon ya.
Nama trivialnya alkil keton. Oke, begitupun kita lihat asam karboksilat dan ester. Ya, ada nama IUPAC-nya juga, ada nama trivialnya. Nah, kalau nama IUPAC itu dia merupakan asam alkanoat, ya. Pasti setiap karboksilat itu akhirannya OAT, gitu ya. Kalau untuk penamaan secara IUPAC. Nah, kalau untuk ester di sini ada alkil alkanoat. Dan nama trivialnya itu ada alkil titik-titik-at atau alkil ester. Nah, nanti kita akan bahas tentang nama trivialnya. Kira-kira sampai sini ada gambaran nggak tentang, atau ada yang mau ditanya? Jadi yang penting di sini harus tahu yang namanya gugus fungsi. Oh, gugus fungsi alkohol ini ada OH-nya loh. Oh, ini seperti ini termasuk keton loh. Oke, kalau misalkan seperti ini, oh ini asam karboksilat loh, gitu. Jadi untuk gugus fungsi nggak ada yang ditanya ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, yuk kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke alkohol. Nah, alkohol itu gugus fungsinya OH kan. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama nih, ya. Nah, jadi untuk tata nama, satu, tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Artinya dia rantai induk itu harus mengikat gugus fungsinya, yaitu OH, karena dia alkohol. Nah, kemudian beri nomor karbon yang terdekat dengan gugus OH. Nah, yang ketiga, beri imbuhan ol. Nah, istilah ol ini alkanol tadi, ya, alkanol. Jadi, untuk penamaan akhirannya ol pada rantai utama, dan jika gugus OH-nya bukan di ujung, maka tuliskan nomor posisinya. Kalau bukan ya, bukan di ujung. Nah, maksudnya di ujung nanti kita akan bahas. Nah, tentukan nama dan jumlah cabang serta dengan nomornya. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Oke, mungkin di sini bisa kita ambil contoh aja ya. Nah, untuk penamanya ya sesuai alfabet pastinya, gitu ya. Oke, seperti ini kita buat rantai terpanjang ya. Kita lihat nomor 1 di sini, rantai terpanjang. Set. Nah, ini rantai terpanjang. Dan di mana C nomor 1-nya itu lebih dekat dengan OH. Berarti dia apakah di kiri atau di kanan? Ada yang tahu nggak kira-kira nomor 1-nya di kiri atau di kanan? Lebih dekat dengan OH. Ya, apa? Di kanan, Oh, Pak. iya di kanan, betul. Ya, di kanan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi namanya 2 butanol, langsung aja ya. 4 itu kan butana, akhirannya ol jadinya butanol. Oke, nomor 2. Buat rantai terpanjang. Nah, seperti ini. Nah, untuk nomor 1-nya pasti udah tahu dong, pasti di kanan kan? Karena 1 udah OH di sini. Ya, kalau di sini C1-nya di kiri, 1, 2, 3, 4. Wah, jauh gitu ya. Berarti C1-nya ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lihat di sini. Kalau 1-nya OH-nya di C nomor 1, nggak perlu pakai nomor posisinya ya. Jika gugus OH bukan di ujung, maka tuliskan nomor posisinya. Kalau bukan di ujung, tapi kalau di sini di ujung nih nggak usah gitu ya. Nah, jadi namanya 3-metil butanol gitu. Oke, seperti ini buat rantai terpanjang. Set. Untuk nomornya pasti tahu dong ya, kanan ya. Ada yang jawab kiri kan nih kalau untuk C1-nya? Kira-kira apa? C1-nya di kiri, Pak, gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Pasti di kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Metilnya ada 2 nih di sini ya, pakai istilah di ya, di metil. Jadi 3,4 ya, 3,4 di metil. 2 pentanol. Karena ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan pentana, karena dia ada gugus fungsi alkoholnya atau OH-nya, jadi akhirannya O, pentanol. Dan OH itu di C2, jadi 2 pentanol.
Kira-kira sampai sini ada yang ditanya nggak? Untuk tata nama. Aman ya? Atau gimana? Aman ya? Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan. Apa nih? Ester. Ester itu alkoksi alkana. Oke. Tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utamanya. Nah, berarti rantai terpanjang itu sebagai rantai utama. Dan kemudian yang kedua, beri nomor pada rantai utama dari karbon yang terdekat dengan gugus O. Nah, kemudian beri imbuhan oksi. Kenapa oksi? Tadi alkoksi ya. Jadi ada istilah oksi. Oksi itu yang mengikat O. Nah, pada rantai yang lebih pendek beserta nomor gugus fungsinya. Nah, kemudian yang keempat, tentukan nama dan jumlah cabang pada rantai utama serta dengan nomornya. 5, tentukan sesuai alfabet ya, kalau cabangnya lebih dari 1. Oke, misalkan kayak gini ya, ada panjang nih. Nah, kita bagi 2 nih. Ada di sebelah kiri O, di sebelah kanan O. Yang lebih pendek yang mana? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Tahu nggak? Rantai cabangnya. Yang lebih pendek yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Patokannya Kanan, Kak. kanan. Oke. Rantai yang pendek itu akhirannya oksi. Nah, berarti ini rantai terpanjangnya dan ini rantai terpendeknya. Maka disebut juga oksi. 1, 2 etana. Ada O-nya atau akhiran oksi jadinya etoksi. Sedangkan 1, 2, 3 ini dia disebut juga propana. Oke, jadi mungkin saya perkuat aja di sini ya. Oke, jadi ini yang disebut oksinya ya, oksi atau karena ada 2 etoksi gitu ya. Etoksi dan ini yang disebut propana. Dan di C nomor 1, 1, 2, 3. Berarti karena dia di C1, jadi dia disebut juga etoksi propana. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 2. Pertanyaan saya masih sama, yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan, C yang lebih pendeknya? Kiri. Yang di sebelah kiri. Oke, jadinya yang ini yang kanannya itu berarti alkananya ya, yang di sebelah kiri berarti dia etoksinya. Jadi ini kan alkoksinya, karena dia ada 2 gitu ya, 1, 2, dia disebut juga etoksi. Nah, jadi etoksinya di C berapa? Pertanyaan saya. Di C berapa? C2. Iya, di C2. Jadi namanya 2 etoksi butana. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ya cari yang paling panjang ya. Yang paling panjang ya berarti yang kiri gitu ya. Sedangkan yang kanan ini dia yang lebih pendek. Oke, jadi ini yang disebut juga alkoksi gitu ya. Dan ini yang disebut tadi alkananya. Kan eter itu alkoksi, alkana. Jadi ada oksinya, ada alkananya. Alkana ini dia rantai induknya. Oke, berarti dia di C2 ya. Jadi namanya isopropoksi. Dan kenapa isopropoksi? Karena ini 1, 2, 3. 3 ini kan propil, ya kan? Atau propoksi. Dan ini posisi dari iso. Ya, gitu kan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia gambarnya seperti ini, nah seperti ini ya, yang tadi. Nah, ini di sini misalkan nilai cabangnya, gitu ya. Ini dia merupakan isopropil. Nah,
karena di sini ada O-nya, ya, ini O yang di sini, namanya isopropoksi. Akhirannya oksi, bukan il lagi, gitu. Nah, karena di C2, ya, isopropoksinya di C2, maka dia disebut juga isopropoksi butana. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Tadi gimana Kak yang karena 3 iso itu? Hah? Yang kenapa nih kalau misalkan 3 itu di ituannya propoksi? Kenapa propoksi? Karena dia mengikat O. Ini kan mengikat O. Yang ini dia mengikat O. Yang ini dia mengikat O. Yang cabang pendek itu yang mengikat O. Maka dia disebut juga oksi. Ini kan yang pendek ya, 1, 2 pendek. Maka yang pendeknya itu yang dianggap terdekat dengan yang beserta dengan nomor gugus fungsinya ya. Jadi imbuhan oksi itu adalah pada rantai yang lebih pendek. Mana yang lebih pendek? Misalkan kita lihat ini saya tulis nomor 1, mana yang lebih pendek, yang kanan atau yang kiri? Nah, yang kanan itu lebih pendek. Maka yang gugus yang lebih pendek itu mengikat O atau ditulis dengan etoksi gitu. Bukan propoksi, bukan ya, karena ini yang lebih panjang. Oke, kalau misalkan saya hapus ya, misalkan di sininya, misalkan saya hapus ya. Oke, pertanyaan saya gampang. Ini ada O di sini. Mana yang lebih pendek, yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Mana yang lebih Kanan. pendek? Kanan yang lebih pendek. Oke, kanan kan Iya. seperti ini kan? Nah, kalau seperti ini, dia seperti ini kan? Cabang istimewa kan? Nah, cabang istimewa yang seperti ini, dia disebut juga isopropil. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ada O-nya nih, gitu. Misalkan di sini ada CH, di sini ada CH3. Oke, kita sudah sepakat ya, kalau misalkan kayak gini, isopropil ya namanya ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan di sini saya kasih O? Jadi namanya bukan isopropil lagi. Kalau ini kan alkil. Sedangkan ini kalau ada O jadinya bukan alkil lagi, tapi alkoksi namanya. Kalau dia alkoksi akhirannya oksi. Isopro. Nah, isopro. Kalau dia cabang isopropil, kalau dia ada O-nya atau alkoksi, maka dia isopropoksi gitu. Oksi dia. Karena alkoksi, akhirannya oksi. Gimana? Nah, ini kan karena dia mengikat O kan? Gitu. Jadi ini yang disebut alkoksi. Nah, gimana? Semoga bisa jawab ya. Atau misalkan gini, misalkan ada CH3 misalkan. CH3 misalkan di sini, ini namanya metil. Karena ini merupakan cabang. Tapi gimana kalau CH3 ini di sini ada O-nya? Nah, CH3 di sini ada O-nya, misalkan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan CH3 di sini ada O-nya, jadinya metoksi? Gimana? Paham nggak? Atau gimana? Ada O-nya di sini. Kecuali kalau nggak ada O-nya, rantai induk, baru ini namanya isopropil. Karena ada O-nya di sini, maka dia disebut juga isopro, akhirannya oksi, jadinya isopropoksi gitu. Karena dia apa? Alkoksi, alkana. Yap, gimana? Iya Kak, lumayan ngerti. Makasih Kak. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, wah sampai aldehid kita bahas juga. Nggak apa-apa ya. Minum dulu bentar. Ya, tentukan rantai terpanjang ya. Ya intinya sih sama aja. Kayak alkohol, yaitu cari rantai terpanjang gitu ya. Nah, beri nomor gitu. Nah, terus beri imbuhan al. Loh, kok kenapa harus al? Aldehid kan tadi nama yupaknya alkanal kan? Nah, alkanal dia. Pasti nama rantai induknya
al gitu. Nah, kemudian tentukan nama dan jumlah cabang serta dengan nomornya. Ya, seperti biasa ya, kalau cabangnya itu lebih dari 1, maka dia sesuai alfabet. Oke, kita contoh aja gini. Nah, ini merupakan jenis dari aldehid. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya otomatis C1-nya itu ya di sebelah kanan ya. Langsung aja namanya butanal. Kenapa butanal? Rantai induknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 itu kan butana ya, karena dia termasuk aldehid. Aldehid itu alkanal, butanal. Akhirannya al. Oke, coba kira-kira nomor satunya di sebelah kiri apa di sebelah kanan ya? Tahu nggak? Kira-kira C1-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Bisa bantu saya nggak? Sebelah kiri. Ya, betul. Di sebelah kiri, karena lebih dekat dengan gugus fungsinya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini kan metil ya. Berarti ada 2 metil ya. 2 metil, 4 itu butana, berarti 2 metil butanal. Oke, jadi seperti itu. Waduh, apa nih? Oke, kita buat rantai terpanjang. Nah, sama ya seperti tadi ya. Ini ada 2 pilihan nih rantai induknya. Nah, ada yang ke arah bawah, ada yang lurus gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kan rantai induknya yang penting cari yang terpanjang. Nah, tapi kenapa saya tarikannya ke bawah? Karena rantai induk yang seperti ini menghasilkan cabangnya 2 gitu ya. Kalau dia rantai induknya lurus begini, misalkan ya, rantai induknya seperti ini, maka dia menghasilkan 1 cabang kan. Jadi yang benar itu seperti ini rantai induknya, karena dia menghasilkan 2 cabang, atas dan bawah. Oke, seperti ini. Terus kita lihat C1, C2-nya otomatis C1-nya lebih dekat dengan gugus fungsi, dan ini yang disebut etil, yang bawah disebut metil. Jadi 2 etil ya, 3 metil. Oke, jadi di sini ada 2 etil, 3 metil, karena dia ada 4, berarti dia butanal. Oke, untuk etil sama metil duluan ya. Mungkin bisa kejawab ya. Kenapa? Karena kalau nama cabangnya lebih dari 1, itu dia disesuaikan dengan alfabetnya. E sama M duluan E. Oh ya, gimana? Ada yang mau ditanya nggak nih? Kalau ada yang mau ditanya aja. Aman ya? Oke, oke ya, aman ya. Oke, kita masuk ke keton. Ya, sama sih ya. Ya, seperti biasa, rantai terpanjang ya. Nah, kemudian untuk penomoran itu lebih dekat dengan gugusnya, gugus dari keton tersebut. Nah, beri imbuhan on. Nah, ini kenapa on? Keton itu alkanon gitu ya. Non, akhirannya on. Nah, tentukan nama dan jumlah cabang sertakan dengan nomornya. Nah, kemudian urut sesuai alfabet. Kalau cabangnya lebih dari 1 ya, kalau 1 doang meneruskan. Nah, misalkan kayak gini, langsung aja penamaannya 1, 2, 3. 3 itu apa? Propana. Ada ininya nih, ada alkanonnya, ya propanon. Oke, jadi seperti itu. Nah, seperti ini kita buat rantai induknya. Untuk, ada yang tahu nggak langsung penamaannya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak penamaannya apa? Kalau kayak gini. Kalau untuk C1-nya tahu dong di mana. Ada yang tahu nggak penamaannya? Apa kira-kira penamaannya?
1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan pentana ya. Karena ada ininya, ada ketonnya. Pentan, ya Kak. Pentanon, betul. Apakah namanya pentanon doang? Ada metilnya enggak? Metil pentanon. Nah, metilnya di C berapa? Di C3. Pentanonnya di C berapa? Untuk pentanon. C2. Nah, jadi 3 metil 2 pentanon. Bener nggak? iya, betul ya. 3 metil, 2 pentanon. Coba kira-kira ini namanya apa? Coba. Rantai induknya sereng. Oh, sampai ke bawah. Ini bukan metil ya. Karena ini masih bisa dipanjangkan lagi. Kalau ada yang tahu, boleh disebutkan namanya apa? Untuk penomoran udah tahu dong, lebih dekat dengan induknya gitu ya. Oh, lebih dekat dengan rantai induknya, lebih dekat dengan si ketonnya. Jadi namanya apa kira-kira? 4,5 metil 3 heksanon apa heptanon sih? Heptanon ya? Ya, heptanon. Apakah metil aja nggak pakai di? Oh iya, dimetil. Ya di metil ya. Jadi, nah karena ada 2 ya, metilnya ini ada 2, jadi pakai di sini gitu. Oke, seperti ini aja untuk keton. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Jangan angkat tangan ya, karena nggak ngelihat sayanya. Disebut aja kalau ada yang kurang paham. Oke, kita lanjut apa nih? Oh, asam karboksilat. Mungkin saya tulis ulang, asam karboksilat itu dia termasuk asam alkanoat. Nah, berarti ada asamnya, ada OAT di sini. Pasti ada OAT-OAT-nya deh. Nah, tentu kan rantai terpanjang yang mengandung gugur si alkanoatnya ya. Nah, kemudian beri nomor untuk nomor mal. Tuh kan, ada imbuhan at ya. Dan di sini ada dikasih imbuhan asam karena asam alkanoat. Nah, tentukan nama dan jumlah cabang sertakan dengan nomornya. Nah, kemudian urutkan nama cabang sesuai alfabet ya. Oke, seperti ini namanya apa? Tahu nggak? Ayo, rantai induknya seperti ini, sering. Oh, ada 2 nih. 2 itu kan etana ya, karena ada gugus alkanoatnya jadinya etanoat. Jadinya asam etanoat. Oh. Nah, coba kalau ini bisa bantu saya nggak namanya apa? Tuh, rantai induknya. Pakai depannya asam, Kak. Asam. Pasti. Kalau asam etanoat pakai asam. Asam 3 metil pentanoat. Oh, 3? 1, 2, 3. Emang C1-nya di kiri apa di kanan? Oh iya, salah ngitung. 2. Jadi apa namanya? 2 metil pentanoat. Asam 2 metil pentanoat. Nggak tahu deh. Iya, benar. Asam 2 metil butanoat. Salah, 4, saya ya kan? masih Iya. Kan 4, 1, 2, 3, 4. Kalau penta itu kan 5 ya. Kecuali kalau di sini saya kasih CH3 lagi, baru kan soalnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini apa? Ingat, di sini ada C2H5 nih. Oke, berarti rantai terpanjang set ke atas ya. Bukan ke kanan, karena kanan itu C-nya 1, kalau ke atas kan C-nya 2. Ya udah, jadi untuk nomornya di sini nomor 1, 2, 3, di sini dan di sini 5. Oke, kalau kayak gini apa 5 saya bahas gini aja ya. Misalkan C2H5. Berarti kalau dipanjangin jadinya CH2, CH3 gitu ya. Nah, ini CH2C. Berarti ini CH2 di sini CH3. Karena kan
C2H5 itu bisa dipanjangkan ke atas. Oke, berarti ini yang C4, ini C5. Nah, jadi untuk tata namanya langsung aja jadi 3 ya, 3,3 gitu ya. Dimetil gitu ya. Nah, dimetil pentanoat karena ada 5. Dan di sini ada istilah asal. Oke, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Pertanyaannya apa? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap bisa ya. Oke, kita lanjut saja. Ester. Ester ini apa ya? Waduh, kok coret ya? Tahu nggak Ester nama yupaknya? Akil, alka, noat. Nah, ada watnya, ada ilnya, ada akilnya, ada alkanoatnya. Nah, jadi berikan imbuhan il pada rantai karbon yang mengikat O-nya dan namanya diletakkan paling depan. Beri imbuhan at pada nama rantai di samping si C ini. Ini kalau dijabarin gini. Nah, C yang di sininya nih, C yang di sininya. Nah, yang C yang di sininya. Nah, beri nomor pada rantai utama mulai dari gugus fungsi C. Oh, berarti yang dilihat itu yang CO-nya ya di sini, bukan yang di sebelah kanannya. Ya, yang dilihat yang di sini. Atau misalkan kayak kalau saya tulis gini, ini kan mana ya? Ini kalau kita pecah gini ya, COO kan berarti di sini ada R1 gitu ya, C, di sini ada O, di sini ada O lagi, di sini ada R2 gitu ya. Nah, yang disebut dengan il adalah R2 ini ya, karena mengikat O. Nah, sedangkan R1 ini ya, ini yang disebut yang akhirannya imbuhan at ini ya. Jadi yang R2 ini yang alkilnya, ini yang disebut alkanoatnya. Patokannya apa dong? Patokannya yang ini ya. Pokoknya di sini ada CO, di sini ada CO. Berarti O yang mengikat R, ini yang disebut alkil, sedangkan yang mengikat C-nya itu yang disebut alkanoatnya. Nah, mungkin saya bahas saja contoh kayak gini. Oke, ini udah jelas ya. Nah, ini di sini yang orange ini yang mengikat C ya, C dari alkanoatnya tersebut ya. Nah, sedangkan yang biru ini adalah C yang mengikat O tersebut gitu ya. Nah, udah bisa digambarkan bahwa yang ini yang disebut alkil gitu ya. Ini yang disebut alkanoatnya. Nah, ini ada berapa nih? 3 ya. 1, 2, 3. 3 itu kan propa ya, propanoat jadinya ya. Kalau ini kan CH3 kan C-nya 1, metil gitu ya. Jadi metil propanoat. Oke. Terus kalau kita lihat dari sini, nah jangan terkecoh sama seperti ini ya. Ini kan alkilnya di sebelah kanan. Apakah ini di sebelah kanan juga? Belum tentu. Nah, jadi C yang mengikat ini, nah yang orange ini yang disebut dengan alkanoatnya. Alkanoat. Nah, sedangkan yang mengikat O ini yang disebut alkil. Nah, ya ini yang disebut apa? Alkil. Nah, alkilnya ada 2 C-nya ya. Berarti etil ya. Nah, etil. Nah, sedangkan yang C-nya 3 ini propa ya. Akhirannya oat, propanoat. Jadinya C-nya 2 ini saya tulis saja etil ya, yang ini etil, yang ini propanoat. Jadinya etil propanoat. Oh. Nah, kalau yang ini bisa disebutin nggak namanya apa? Kira-kira apa? Tahu nggak? Wah, ini bercabang, Kak, nih. Nah, oke, kita bahas ya. Oke, jadi seperti ini. Ini rantainya. Ini yang disebut alkanoatnya. Alkanoat.
Dan ini yang disebut alkilnya. Jadi kalau C-nya 1 metil ya, metil. Ini C-nya 3 berarti propanoat. Nah, ada CH3-nya nih. Ya, ini juga dia disebut juga metil juga. Nah, jadi ini disebut metil. Oke. Jadi namanya metil 2 metil propanoat. Oke, yang metil biru ini yang berasal dari sini. Nah, sedangkan yang 2 metil ini yang berasal dari sini. Nah, jadi metil 2 metil propanoat. Kira-kira dari sini ada yang bertanya nggak? Kak, boleh ulang yang terakhir nggak, Kak? Yang mana? Yang metil 2 metil propanoat itu. Oh, kayak gini ya. Mana nih? Nih, saya hapus ya. Oke. Di sini ada C ya. Yang di sebelah sini. Oke. Yang orange ini dia termasuk alkanoat atau alkil? Alkanoat. Kenapa alkanoat? Soalnya lebih banyak C-nya daripada yang kiri. Bukan. Oh, salah. Karena dia mengikat C yang ini. Oh, Kan yang alkanoat ini adalah R yang mengikat C ini. C dari si ester tersebut. Ester kan gugus fungsinya seperti ini kan? Nah, gugus fungsinya seperti ini. Berarti kan ada C-nya kan? Ya, ya apa iya? iya. Ya, nah berarti yang mengikat C yang ini yang disebut alkanoatnya. Jadi yang orange ini dia disebut apa? Alkanoat kan? Iya, alkanoat. Nah, alkanoat. Nah, ini jumlah C-nya ada berapa? 3. Berarti Propanoat. ya propanoat. Ini namanya apa? Metil. Metil. Metilnya di C berapa? C2. Oke, jadi namanya 2 metil Metil. Oh, 2 metil propa. propanoat. Iya kan? Kan metilnya di C2 kan? Iya. Jadi 2 metil propanoat. Nah, jadi ini namanya 2 metil propanoat. Apakah udah selesai? Ini ada ininya. Ininya namanya apa nih? Metil juga. Metil juga. Oke. Jadi ini metil, yang ini metil juga. Jadi metil yang ini maka masuknya ke sini. Ini yang ini. Atau misalkan saya ganti deh ya. Misalkan di sini ini C-nya 3 Kak. Coba kalau misalkan saya ganti C-nya, misalkan soalnya nggak kayak gini deh. Misalkan soalnya misalkan C2 gitu ya, di sini CH3 gitu. Misalkan ada soalnya kayak gini. Apakah metil juga? Enggak. Ini berarti berapa nih kalau misalkan kayak gini? Ada 2 ya, berarti etil ya. Nah, jadi namanya bukan metil 2 metil propanoat, tapi namanya berubah juga. Jadi namanya etil 2 metil propanoat. Kalau soalnya kayak gini. Bisa ini nggak? Bisa apa namanya? Kebayang nggak jadinya? Jadi ini metil yang ini bukan metil yang ini, bukan dari C2 ini bukan, tapi metil yang di sini, etil yang di sini yang berasal dari sini. Bisa bisa kebayang nggak jadinya? Bisa, Kak, bisa. Nah, ya, karena berhubung soalnya dari sananya seperti ini ya. Nah, berhubung soalnya seperti ini ya, C-nya 1, jadi namanya bukan metil tapi metil. Metil yang ini berasal dari CH3 yang sebelah ini, yang sebelah O ini. Oke, gimana? Ya, Kak, lumayan ngerti. Makasih, Kak. Iya, iya, iya. Ya, ini kan metil ya, berarti ya. Metil ya, berarti ini di sini. Oke, karena untuk latihan soalnya, yuk kita bahas nomor 1. Nomor 1 kira-kira namanya apa? Yuk, silakan bebas saja. Kalau ada yang tahu, silakan sebut. Jawabannya apa? Esther bukan, Kak? Esther. Nggak tahu, nggak jadi. Aduh, Esther itu begini.
Nah, Oh, ada O-nya. kan ini begini doang. Oh, Ether. ether begini. Nah, Bingung. keton. Emang keton ya? Iya, keton. Karena keton kan gini. Kalau keton kan gini kan. Nah, kayak gini kan. Sama tuh. Ya kan? Kalau aldehid gimana, Kak? Aldehid. Saya nulisnya di mana nih? Di sini aja deh. Nah, di sini ada H-nya nih. Di sini. Tuh. Kalau alkohol, OH. Tuh. Oh iya, oke. Ya kan? Oke Kak. ya. Sip ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini apa? Apa ya? Apa ya? Atau saya gambarin gini deh. CH3 di sini C, di sini ada OH, COH. Nah, ini yang ini. Yang pertama. Yang kedua CH3 terus apa nih? COO. Oh, COO berarti begini. OO CH3 di sini CH3. Nah, kemudian yang ini apa nih? Yang ini mah begini udah. Berarti CH3 CH2 OH. Oke, jadi jawabannya apa? Ini yang pertama kan dari lihat soalnya ini soal yang pertama, ini soal kedua, ini soal ketiga. Yang Kira-kira C, jawabannya Kak. C. ya, apa? Aldehid ester alkohol. Enggak tahu. Oke, betul. Benar, Kak? Oh Iya, iya. iya benar. Jawabannya C. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nama Yupak metil metanoat. Senyawa tersebut digolongkan apa? Metil metanoat. Apakah dia jenis alkohol, aldehid, asam karboksilat, ether, atau ester? Asam karboksilat, Wan. Kalau asam karboksilat itu berarti asam metanoat. Ini bukan asam tapi metil. Ini Oh, metil dia Ester. termasuk. ester. Iya, betul, ester. B jawabannya. Ya, ini kan alkilnya, ini dia alkanoatnya. Alkanoat. Kalau alkohol kan akhirannya alkanol gitu ya, alkanol. Aldehid itu al gitu ya, alkanal. Ini dia termasuk asam alkanoat. Kalau ether itu dia tadi alkoksi gitu ya, alkoksi, alkana gitu ya. Nah, kalau untuk ester ya alkil alkanoat. Ya, betul ya, kayak jawabannya. Nomor 4, jawabannya apa 4 ini? Ayo, silakan. Jawabannya apa? Kayak tadi. Ingat ini gugus fungsinya bukan keton tapi aldehid. Kira-kira jawabannya apa? C bukan, Kak? Nggak tahu deh. Nggak tahu, Kak, nggak jadi. C. Iya, soalnya itu 5 nggak sih, Kak? 1, 2, Iya, 3. betul. C jawabannya. Iya, C. Betul. Oke, kita lihat lagi yang nomor 5. Aduh, panjang bener ini. Ya udah, namanya apa? Atau saya jabarin dah gini. CH3, di sini ada CH, di sini CH3-nya ada 2, CH3, terus ada CH lagi, nah ada OH-nya di sini, ada OH, di samping OH ada CH2, CH2-nya ada 2 gitu ya. Nah, di samping CH2 ada CH di sini. Panjang bener. Nah, di samping CH ada C2H5. C2H5 berarti CH2, CH3. Nah, di sampingnya ada CH3. Kira-kira jawabannya apa? Rantai terpanjang.
Bentar Kak, bentar. Oh ya, boleh. Yang A Kak. Ya, betul ya. Jawabannya. Sekarang nomor 6. Wah, ini udah masukin ini, udah masuk nama trivial. Tahu nggak jawabannya? Jumlah ester C-nya 5. Ester atau asam karboksilat C-nya 5. Langsung aja ya. Jawabannya B. Kenapa B? Tadi sebelumnya udah tahu nggak? Valerat ya. Valerat itu jumlah C-nya 5 ya. Berarti asam valerat ya jumlah C-nya 5. Oke, 5. Nah, terus kita masuk lagi ke etil butirat. Etil butirat. Nah, etil itu kan C-nya 2. Butirat itu C-nya 4. Berarti 2 ditambah 4. Berarti 6. Isobutil metanoat. Isobutil metanoat. Meta itu apa? Metana, etana, propana. Berarti kan C-nya 1 ya. Berarti C-nya 1. Butil itu C-nya berapa? C-nya 4 ya. Berarti 4 tambah 1 berapa? 5. Asam alfa metil propanoat. Oke. Ada asam alfa metil propanoat. Metil itu C-nya 1. Propanoat itu C-nya berapa ya? Metana, etana, propana. 3 ya. Berarti 1 ditambah 3 berarti sama dengan 4. Oke, yang C-nya 5 mana? Asam valerat dan isobutil metanoat. Jadi jawabannya B. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Aman Kak, insya Allah. Oke. Ya, alhamdulillah hirobil alamin ya, kita sudah ngebahas soalnya beserta materinya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang turunan hidrokarbon? Gimana untuk Yasmin, ada yang mau ditanya nggak? Kalau Kania? Rainada? Iya, Kak. Ya, gimana? Ada yang mau ditanya tentang turunan hidrokarbon? Nggak ada kok, Kak, insya Allah. Kalau ya, kalau untuk Rainada? Tidak ada Kak. Tidak ada ya. Untuk Naura? Kalau untuk Aisyah? Aman ya? Tidak ada. Kalau untuk Tasya? Tidak ada Kak. Nggak ada ya. Kalau untuk Adinda? Aman Kak. Aman ya. Oke, Naura karena nggak ada kok katanya. Naura. Oh ini ini ya, satu tempat ya, cuman beda laptop. Iya, Kak. Iya, ya udah karena nggak ada ditanya, ini recordingnya saya stop recording. Nanti kita akan bahas soal, nanti dikirim soal.